Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelatul Mazaya. Saya mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 241080257. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis kesehatan Bank Lampung tahun 2025. Selanjutnya, kita ke profil Bank Lampung. Bank Lampung merupakan bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten atau kota Provinsi Lampung. Bank ini bergerak di bidang jasa perbankan dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit. Selain itu, Bank Lampung juga terus mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya ada produk dan layanan Bank Lampung. Apa aja ya produk dan layanan Bank Lampung? Jadi, Bank Lampung menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan yang ditujukan untuk masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah. Produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, serta berbagai jenis kredit seperti kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit UMKM. Selain itu, Bank Lampung juga menyediakan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, ATM, dan QRIS untuk memudahkan transaksi nasabah. Lalu ada gambaran kinerja keuangan tahun 2025. Yaitu berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, Bank Lampung menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari peningkatan beberapa rasio keuangan utama seperti ROA, ROE, dan NIM. Selain itu, tingkat kredit bermasalah masih berada di batas yang aman dan modal bank yang tergolong sangat kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Bank Lampung mampu menjalankan kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada analisis risiko kredit bank atau risk profile. Nah, di sini tuh risk profile merupakan penilaian terhadap risiko kredit yang dihadapi bank yang tercermin dari risiko non-performing loan atau NPL. Pada tahun 2025, Bank Lampung memiliki NPL gross sebesar 2,69% dan NPL neto sebesar 1,39%, di mana NPL gross masih berada di bawah batas maksimum 5% yang ditetapkan regulator. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah masih dapat dikendalikan dengan baik dan risiko kredit tergolong rendah, sehingga aspek risk profile Bank Lampung dapat dikategorikan sehat. Selanjutnya ada penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang dimana Good Corporate Governance atau GCG menunjukkan kualitas tata kelola perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan hasil self-assessment, Bank Lampung memperoleh peringkat komposisi 2 yang termasuk kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Terus ada analisis kemampuan aset menghitung laba atau ROA, yang dimana ROA Bank Lampung tahun 2025 sebesar 1,79%. Rasio ini menunjukkan kemampuan perubahan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ROA mengalami peningkatan sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan aset semakin efektif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, kondisi portabilitas perusahaan dari sisi aset dapat dinilai sehat. Terus ada efektivitas penggunaan model atau ROE, yang dimana ada return on equity yaitu ROE Bank Lampung pada tahun 2025 sebesar 11,76%. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan model yang dimiliki pemegang saham. Nilai ROE yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dan dalam mengelola model untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kinerja perusahaan dari sisi pengembalian modal dapat dinilai baik. Selanjutnya ada apa lagi ya?
Ada kinerja pendapatan bunga bersih atau NIM. NIM adalah singkatan dari Net Interest Margin yang biasanya orang-orang sebutnya dengan NIM. Jadi NIM Bank Lampung pada tahun 2025 sebesar 5,59%. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktif yang dimiliki. Nilai NIM yang cukup tinggi menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi bank terjalan dengan baik dan mampu menghasilkan pendapatan yang optimal. Oleh karena itu, rasio NIM Bank Lampung termasuk dalam kategori sangat sehat. Lalu ada efektif operasional perusahaan, yaitu BOPO, yang dimana BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank pada tahun 2025. BOPO Bank Lampung sebesar 66,48%. Semakin rendah nilai BOPO, maka semakin efisien operasional perusahaan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Bank Lampung mampu mengendalikan biaya operasionalnya dengan baik sehingga menghasilkan tingkat efisiensi dengan tinggi. Dengan demikian, kondisi BOPO dikategorikan sangat baik. Selanjutnya ada kekuatan modal dan ketahanan bank atau CAR. CAR itu singkatan apa sih? CAR itu singkatan Capital Equity Ratio atau kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu KPMM. Bank Lampung pada tahun 2025 sebesar 27,11%. Nilai ini berada di atas ketentuan minimum regulator, sehingga menunjukkan Bank Lampung memiliki struktur permodalan yang kuat dan mampu menyediakan risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada analisis solvabilitas. Yang pertama itu DAR, yaitu singkatan dari Debt to Asset Ratio, yang dimana kita harus menghitung dulu sebelum menentukan DAR. Rumusnya itu adalah DAR sama dengan total liabilitas dibagi total aset dikali 100%, yang dimana ini sudah ada hitungannya ya, yaitu DAR sama dengan 97353 dibagi 11 4 18 948 dikali 100%, yaitu ada hasilnya adalah 84,80%. Jadi DAR-nya adalah 84,80%. Menunjukkan bahwa sekitaran 48,80% aset Bank Lampung dibiayai oleh liabilitas atau kewajiban. Nilai ini tergolong tinggi, namun hal tersebut merupakan kondisi yang wajar pada industri perbankan karena sumber dana utama bank berasal dari simpanan nasabah yang dicatat sebagai liabilitas. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ada DER, singkatan dari Debt to Equity Ratio, yaitu sama juga menghitung. Jadi sebelum menentukan DER kita harus menjumlahkan dulu ya guys. Yang pertama itu rumusnya itu DER total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%, yang dimana di sini sudah tertulis total liabilitas dibagi total ekuitasnya yaitu 9736353 dibagi 1745594 dikali 100%, yang hasilnya yaitu 5,57%. Kalau dibulatkan jadi 5,58, yaitu dimana hasil ini menunjukkan bahwa setiap rupiah satu modal sendiri menjamin sekitar rupiah 5,58 kewajiban. Rasio ini terlihat sangat tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan non-bank. Namun bagi bank, kondisi tersebut masih normal karena sebagian besar dana operasional berasal dari dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito. Dan selanjutnya ada evaluasi tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC, yaitu berdasarkan analisis RGEC yang meliputi risk profile, GCG, earnings and capital. Bank Lampung menunjukkan kondisi yang sangat baik pada tahun 2025. Risk profile berada dalam kategori sehat, GCG berada dalam kategori baik, earning menunjukkan peningkatan portabilitas, dan kapital berada dalam kategori sangat sehat.
Secara keseluruhan, hasil penilaian RGEC menunjukkan bahwa Bank Lampung berada dalam kondisi. Selanjutnya ada kesesuaian kondisi perusahaan dengan hasil analisis. Jadi hasil analisis laporan keuangan menunjukkan kesesuaian dengan kondisi perusahaan yang diamati. Bank Lampung terus mengembangkan produk dan layanan perbankan serta meningkatkan layanan digital kepada nasabah. Peningkatan profitabilitas, efisien operasional, dan kualitas kredit yang baik menjadi bukti bahwa kondisi perusahaan memang berada dalam keadaan sehat dan berkembang secara positif. Lalu jika saya ditanya strategi apa sih yang akan dilakukan jika kamu sebagai CFO? Jadi saya akan menjawab, jika saya menjadi Chief Financial Officer atau CFO Bank Lampung, saya akan fokus pada peningkatan penyaluran kredit produktif khususnya kepada sektor UMKM. Selain itu saya akan memperkuat layanan digital banking agar dapat menjangkau lebih banyak nasabah. Saya juga akan menjaga kualitas kredit agar rasio NPL tetap rendah serta mempertahankan efisiensi operasional sehingga profitabilitas perusahaan dapat terus meningkat. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil analisis laporan keuangan tahun 2025, Bank Lampung ini dapat dinyatakan berada dalam kondisi sangat sehat. Hal ini didukung oleh peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA dan ROE-nya, terus ada efisiensi operasional yang baik melalui BOPO yang rendah, terus ada resiko kredit yang terkendali melalui NPL yang rendah, terus ada serta permodalan yang sangat kuat yang tercermin dari tingginya nilai CAR dan CAR. Oleh karena itu, Bank Lampung memiliki prospek baik untuk berkembang pada masa depan yang akan. Terus ada, jika ditanya saya ambil hasilnya hasil saya menganalisis dari laporan yang mana sih? Yang ini, laporan yang ini. Di situ saya tadi ambil bagian risk profile. Ini ada risk profilnya. Di sini saya sudah perjelas. Terus ada ROA dan ROE-nya di sini. Terus ada NIM di sini. Terus ada total liabilitas, terus total ekuitas, terus setelahnya itu ada total aset. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.